Halo semuanya, salam Bhinneka Tunggal Ika. Pertama-tama, apakah kalian pernah bertanya-tanya bagaimana seorang dapat memiliki karir yang sangat cepat melesat? Atau bagaimana seorang dapat dipercaya untuk memegang sebuah proyek yang sangat besar? Well, perkenalkan, saya Raksan Sabiatan Miharja dari Universitas Multimedia Nusantara jurusan Komunikasi Strategis. Dan hari ini kita akan membahas apa itu personal branding. Oke, kalau kita berbicara tentang personal branding, masih banyak sebagian orang menganggap personal branding hanya pencitraan belaka. Padahal tidak sesimpel itu, atau tidak sesederhana itu. Jadi menurut para ahli, personal branding merupakan proses kita untuk membentuk reputasi yang unik, yang dikombinasikan dari tiga hal. Yang pertama nilai diri, kedua kompetensi, dan ketiga karakter. Jadi singkatnya, personal branding itu merupakan sebuah cara kita untuk memberitahu dunia tanpa harus bersuara. Nah, kali ini saya akan merangkum 3 langkah dalam membangun personal branding. Yang pertama adalah discover yourself. Jadi discover yourself ini berarti kalian harus menentukan diri kalian dan apa sih yang kalian ingin perjuangkan. Yang kedua ada tell the story. Jadi kalian harus dapat membungkus cerita kalian dengan hal-hal yang unik. Dan yang ketiga ada konsistensi. Jadi dalam membentuk personal branding, kalian harus mempertahankan authenticity. Jadi apa sih itu authenticity? Jadi secara simple atau secara singkat, authenticity ini merupakan keaslian dari diri kalian. Seperti contoh Oprah Winfrey yang berhasil menyelaraskan apa yang dilakukan dan apa yang dia katakan. Nah, Oprah Winfrey ini merupakan bukti contoh nyata bahwa seseorang dapat dikenal hanya berdasarkan keaslian atau ciri khas dia. Nah, untuk membangun personal branding yang kokoh, ada 3 komponen yang tidak boleh kalian lewati. Jadi yang pertama adalah achievement. Jadi achievement ini merupakan sebuah prestasi untuk menggambarkan kredibilitas kalian tanpa bisa dipalsukan. Jadi achievement itu merupakan bentuk apa yang sudah kalian lakukan dan prestasi apa yang sudah kalian dapatkan. Yang kedua ada strength atau kekuatan. Jadi apakah kalian merupakan komunikasi strategis yang bagus, ataukah kalian storyteller yang lihai atau handal, itu merupakan sebuah kekuatan diri kalian. Dan ingat, kekuatan dalam diri kalian tidak boleh terlalu didalami. Kenapa? Karena ada satu contoh kasus yang terjadi pada salah satu pemeran film Heath Ledger. Saking ia fokus pada peran yang dimainkan, dia sampai kehilangan jati diri. Dan yang terakhir ada goals. Kalian harus dapat menentukan goals kalian, atau goals ini berfungsi sebagai kompas ke arah mana kalian ingin mencapai tujuan tersebut. Dan ya, terakhir, tidak cukup kalian hanya memiliki semua itu tanpa memiliki look yang bagus, atau kita akan membahas tentang grooming and total look. Jadi kita tidak bisa menyangkal gitu, suka atau tidak suka, penampilan adalah sinyal utama yang ditangkap seseorang kepada diri kita. Bagaimana kalian berpakaian dan bagaimana kalian mengekspresikan pakaian kalian kepada orang-orang. Jadi seperti contoh, ketika kita sedang belajar di kampus atau sedang berada di kantor, kita dapat menyelaraskan pakaian kita terhadap 2 situasi. Pastinya berbeda dong ketika kalian berada di kantor dan di kampus. Penampilan menjadi aspek yang bahkan aspek penting yang harus kalian kuasai juga. Jadi teman-teman, personal branding itu merupakan paket lengkap, mulai dari strategi yang otentik hingga penampilan menarik. Dan yang saya ingin katakan adalah, mari kita bangun personal branding kita. Saya Ref Salim, sekian dan terima kasih.